Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Provinsi Kepri siap menyambut kedatangan wisatawan mancanegara. Menjelang Hari Raya Idul Adha, jumlah hewan kurban yang akan dikurbankan akan terus bertambah. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya hari ini Selasa 7 Juli 2020 bersama saya Syahrudin Aznam. Usai pemilu raya di Singapura, pintu untuk kedatangan para turis asing melalui Singapura ke Kepri dibuka. Laporan selengkapnya bersama Erita Fitrah Insani. PLT Gubernur Kepulauan Riau Isdianto mengatakan sebagai daerah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau harus siap menghadapi tantangan global serta mulai beradaptasi dengan new normal atau tantangan kehidupan baru. Apalagi direncanakan dalam waktu dekat ini pintu pelabuhan dan bandara internasional akan segera dibuka untuk membangkitkan sektor pariwisata di Kepulauan Riau. Saat kunjungan Menteri Perekonomian Luhut Panjaitan beberapa waktu yang lalu, PLT Gubernur Kepulauan Riau Isdianto meminta agar akses kunjungan wisatawan ke Kepri dari negara-negara tetangga dapat dibuka, sehingga perekonomian di sektor pariwisata yang sempat terpuruk dapat bangkit lagi dan tenaga kerja lokal dapat kembali bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Manajemen laga ya, minta supaya Pak Menteri juga membantu memfasilitasi ini supaya segera dibolehkan orang asing masuk ke tempat kita. Nah, oleh Pak Menteri waktu itu secara spontan langsung telepon Menteri Luar Negeri Singapura waktu itu secara langsung, dan janjinya Menteri Luar Negeri Singapura ini setelah mereka pemilu raya ya, mereka akan segera membuka akses itu sehingga warga negara asing yang di Singapura bisa masuk ke tempat kita, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Itu kemarin yang saya dengar langsung dari Pak Menko menelpon Menteri Luar Negeri. Ya, berdoa kita seolah ini cepat terrealisasi. Karena jika ini cepat terrealisasi, saya yakin dan percaya ya kan anak-anak kita yang memang kemarin di PHK dan lain sebagainya bisa bekerja kembali seperti biasanya. Yang paling penting adalah jika mereka sudah masuk, pasti roda perekonomian kita akan semakin lebih bergerak. Sebelum pandemi COVID-19, posisi Provinsi Kepulauan Riau menempati urutan kedua setelah Bali kunjungan wisatawan mancanegara. Bahkan Kepri sedang giat-giatnya menyusun berbagai agenda wisata untuk menaikkan prestasinya dalam kunjungan Wisman melampaui Provinsi Bali. Namun pandemi COVID-19 menghentikan semua kegiatan wisata di Kepri dan juga nasional. Setelah 4 bulan menghadapi pandemi, sektor pariwisata Kepri pun harus kembali bergerak. Reporter RRI, Erita Fitra Insani melaporkan. Informasi berikutnya, anggota DPRD Kepri, Lis Darmansyah meminta Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau untuk mengkaji kembali rencana pembangunan SMA Negeri 8 Tanjung Pinang dan lebih fokus kepada peningkatan sarana dan prasarana di sekolah lanjutan tingkat atas yang sudah ada. Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Lis Darmansyah, meminta Dinas Pendidikan Kepri mengkaji kembali rencana pembangunan unit sekolah baru SMA Negeri 8 di Kota Tanjung Pinang tahun 2021 mendatang. Dirinya menganggap SMA yang ada di Kota Tanjung Pinang saat ini belum mampu dikembangkan dengan maksimal oleh Disdik Kepri. Lis Darmansyah juga berpendapat jika Disdik Kepri menambah sekolah baru, tentunya akan ada penambahan biaya rutin. Selain itu, Disdik Kepri juga akan membutuhkan lebih banyak guru, sementara guru yang ada saat ini jumlahnya sangat minim dan masih kekurangan jam mengajar. Untuk itu, Lis Darmansyah menyarankan agar Disdik Kepri lebih fokus untuk meningkatkan sarana dan prasarana di SMA-SMA yang sudah ada, atau memindahkan lokasi sekolah ke tempat yang masih memadai, agar sekolah SMA tidak menumpuk di satu wilayah. Kalau saya untuk bicara fraksi saya tolak. Karena sekolah yang sudah ada aja belum mampu untuk kita lakukan peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Contoh, SMA 2 tuh kalau di belakangnya tuh, yang gedung-gedung lamanya itu dibangun bertingkat. Kalau dia 3 tingkat, misalnya satu deret 4 kali 3, 12. Kali 2 bangunan saya, 12 kali 2, 24 ruangan. Nah kalau kita menambah sekolah lagi, biaya rutin, mau cari guru dari mana lagi? Sedangkan guru yang sudah ada saja, untuk sertifikasi, dia kekurangan jam mengajar.
Diberitakan sebelumnya, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau rencananya akan membangun SMA Negeri 8 di wilayah Tanjung Pinang Timur. Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau, Muhammad Dali, mengatakan SMA Negeri 8 dibangun untuk menjawab kebutuhan sekolah yang hingga saat ini dinilai masih kurang, khususnya di kota Tanjung Pinang. Namun hingga saat ini Distrik Kepri masih melakukan survei di mana lahan yang bagus dan strategis untuk membangun sekolah lanjutan tingkat atas tersebut dan harus sesuai dengan keinginan masyarakat. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, Evi Sujairi, mengatakan pihaknya sudah mencatat sebanyak 200 ekor hewan kurban untuk Idul Adha 1441 Hijriah dan kemungkinan menjelang hari akan terus bertambah. Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas sudah membentuk tim pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Pemeriksaan itu dilakukan pada bagian luar menjelang penyembelihan dan bagian dalam terkait penyakit hewan. Pada hari pemotongan sapi kurban, pihaknya juga akan menempatkan petugas yang akan mengecek hasil pemotongan ternak tersebut. Pemeriksaan itu meliputi cek hati, limpa jantung, dan karkas lainnya apakah ada yang mencurigakan atau ada dampak membahayakan untuk dikonsumsi. Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, Evi Sujairi, mengatakan hingga hari ini sudah mencatat jumlah hewan kurban sebanyak 200 ekor untuk Idul Adha 1441 Hijriah tahun 2020 dan kemungkinan menjelang hari H akan bertambah. Untuk tahun ini, dalam rekap data yang baru masuk di kami, jumlah hewan korban mungkin menurun dibanding tahun 2019. 2019 itu sekitar 264 ekor sapi, 12 ekor kambing. Kemudian sapinya kita datangkan dari Midai 50 ekor. Kemudian keluar dari Anambas jadi tidak ada. Tahun 2018 kita ada keluar dari Anambas. Nah, tahun 2020 ini baru tercatat di kami itu sekitar 200 ekor. Dari Midai kita datangkan 30 ekor. Kemudian yang keluar dari Anambas sendiri yaitu dari Jemaja ke Kepri 16 ekor. Evi Sujairi juga mengatakan selain beberapa daerah, kota Tanjung Pinang juga menjadi daerah sasaran pengiriman sapi dan kambing kurban dari Anambas. Bahkan sudah ada permintaan 25 ekor sapi yang akan dikirim ke Tanjung Pinang. Dirinya kembali menegaskan bahwa hewan kurban yang hendak disembelih selalu dilakukan pemeriksaan kesehatan. Hal itu dimaksudkan guna memastikan hewan yang akan dipotong sehat dan aman untuk dikonsumsi. Evi menambahkan, bila terdapat hewan kurban yang terindikasi terserang penyakit, maka akan segera diisolasi. Reporter Rizpan Badrian, RRI Tanjung Pinang. Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan terus meningkatkan pengawasan kesehatan ternak babi. Peningkatan pengawasan kesehatan ini sebagai upaya mencegah kasus penyakit flu babi baru G4EA-H1N1 di Cina dan demam babi Afrika atau African Swine Fever. Kepala DKPP Bintan Khairul mengatakan penyakit tersebut mengakibatkan kematian cukup tinggi di sejumlah daerah peternakan di Indonesia. Untuk itu, DKPP Bintan secara aktif terus memantau kesehatan ternak agar tidak menularkan penyakit kepada hewan maupun manusia. Saat ini populasi ternak tersebut cukup banyak di Bintan, lebih kurang terdapat 1.024 ekor tersebar di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Bintan Timur, Toapaya, Gunung Kijang, dan Teluk Sebong. Sementara itu, Kepala Seksi Kesehatan Hewan DKPP Bintan Iwan Beri Prima menambahkan pengawasan ternak babi ini berkenaan dengan zoonosis atau penyakit pada hewan yang dapat menular ke manusia atau sebaliknya. Berdasarkan hasil pemeriksaan klinis, hingga saat ini tidak ditemukan kasus penyakit berbahaya pada ternak di Bintan. Kami tim kesehatan hewan Bintan, tujuan kami adalah melaksanakan pengawasan rutin kesehatan ternak babi. Berdasarkan hasil pemeriksaan klinis yang telah kami lakukan, hingga saat ini kami tidak menemukan kasus penyakit berbahaya pada ternak babi, sehingga dapat kami sampaikan, alhamdulillah, kondisi ternak babi di Bintan dalam kondisi sehat dan aman. Iwan Beri Prima juga selaku Sekretaris Umum Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Kepulauan Riau berharap peternak babi terus berkomunikasi dengan tim kesehatan hewan jika ditemukan kasus penyakit pada ternak agar cepat dilakukan penanganannya. Kami berharap kepada masyarakat, khususnya peternak babi, agar senantiasa terus berkomunikasi dengan tim kesehatan hewan Bintan, sehingga jika ditemukan kasus penyakit pada ternak babi, dapat dengan cepat dilakukan penanganan.
Berdasarkan Surat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri, tanggal 20 April 2020, Provinsi Kepri mengambil kebijakan penutupan sementara pasokan ternak dan semua produk pangan asal hewan yang mengandung babi dari Provinsi Sumatera Utara dan daerah lainnya, sebagai upaya dan antisipasi masuknya penyakit menular pada hewan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang. Informasi berikutnya, 15 Juli ini petugas pemutakhiran data pemilih akan mulai melaksanakan tugasnya dalam melakukan pendataan pemilih untuk pemilihan serentak 9 Desember mendatang. Laporan selengkapnya bersama Erita Fitrah Insani. Tahapan demi tahapan pemilihan kepala daerah serentak di Kepulauan Riau terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau. Meskipun setelah sempat ditunda proses tahapan akibat pandemi COVID-19, tahapan mulai dilanjutkan pada mulai Juni lalu. Saat ini verifikasi terhadap pasangan calon perseorangan yang maju pada pemilihan kepala daerah sedang dilakukan oleh KPU untuk bakal calon Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas dan juga calon Wali Kota Batam. Saat dihubung RRI, Komisioner KPU Kepri Arison mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan persiapan dalam pembentukan petugas tahapan data pemilih, di mana jumlah petugas yang akan melaksanakan tugasnya mulai 15 Juli ini hingga Agustus nanti dapat melaksanakan tugasnya dengan benar dan sesuai fakta dan data. Ya, memutakhirkan data pemilih, data pemilu kemarin ditambah dengan tambahan berdasarkan DP4 sampai dengan yang diterima di bulan Juni kemarin. Awalnya kan sekitar 1.363.000 pasca penundaan pemilu kemarin, kan ada penundaan tuh selama 3 bulan. KPU Kepri menerima lagi sekitar 6.000 pemilih pemula dan tambahan orang yang akan berusia 17 tahun sampai dengan tanggal 9 Desember yang akan datang. Jadi sekarang itu jumlahnya sekitar 1.399.000. Lebih lanjut dikatakannya bahwa jumlah petugas pemutakhiran data pemilih ini sebanyak 4.093 orang se-Provinsi Kepulauan Riau. Sebelum melaksanakan tugasnya nanti, para petugas ini akan mengikuti BIMTEK selama 3 hari di kabupaten kota masing-masing. Reporter RRI Erita Fitra Insani melaporkan. Pendengar, berdasarkan data Pengadilan Agama Tanjung Pinang, pendaftar gugatan cerai di masa pandemi COVID-19 ini jumlahnya cukup signifikan, bisa mencapai 10 hingga 20 orang dalam satu hari. Pandemi COVID-19 mengakibatkan munculnya persoalan baru di berbagai sektor kehidupan. Bukan hanya ekonomi dan pendidikan, wabah ini pun menjadi pemicu tingginya angka perceraian di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data Pengadilan Agama Tanjung Pinang, jumlah pendaftar gugatan cerai bisa mencapai 10 hingga 20 orang dalam satu hari. Hingga 6 bulan terakhir, terdaftar 400 lebih perkara gugatan cerai karena alasan ekonomi. Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pinang, Muhammad Yusar, mengungkapkan, selain faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, KDRT, dan pengaruh media sosial juga menjadi pemicu gugatan perceraian. Muhammad Yusar juga menjelaskan antrian pendaftaran gugatan cerai di kantor Pengadilan Agama Tanjung Pinang mengalami peningkatan sejak dibukanya kembali layanan saat tatanan kehidupan baru. Pasalnya selama masa pandemi di bulan Maret dan April, Pengadilan Agama Tanjung Pinang melakukan pembatasan pelayanan. Kasus gugat cerai perceraian ini hampir 80% didominasi kaum wanita. Tentu kepada pasangan yang sudah menikah, itu tentu kita harapkan untuk dapat menjalin komunikasi secara baik antara suami istri dengan menggunakan kata-kata yang baik, tidak menyinggung perasaan satu sama lain. Jika ada perselisihan, jangan langsung ke pengadilan agama, selesaikan dulu masalah di rumah dengan melibatkan orang tua, carilah solusi yang terbaik. Perceraian itu hanya jalan terakhir. Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pinang Muhammad Yusar menambahkan, pasangan yang mengajukan perceraian pun datang dari berbagai kalangan, mulai dari wira swasta hingga aparatur sipil negara. Rentannya perceraian akibat kondisi ekonomi dan perselingkuhan ini, menurutnya lebih karena faktor moralitas atau akhlak serta mentalitas kedua pasangan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Baik pendengar dimanapun berada, berikut akan kita simak update COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau bersama Dr. Andes Zul Hendri MSI, Humas Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Kepri. Nomor 184 /set mendatar GTC 19 /7 Romawi 2020. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau, Senin 6 Juli 2020.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan kasus COVID-19, saudaraku tercinta, alhamdulillah pada hari ini tidak terdapat penambahan konfirmasi kasus positif COVID-19. Selanjutnya, alhamdulillah pada hari ini terdapat 5 orang pasien sembuh COVID-19 di Kota Batam, yaitu 1. Pasien nomor 151 atas nama NYYA berusia 20 tahun yang bersangkutan berasal dari klaster Hoek Edenvag Batam. 2. Pasien nomor 192 atas nama NYYF berusia 36 tahun yang bersangkutan berasal dari klaster Hoek Edenvag Batam. 3. Pasien nomor 197 atas nama NYSUI berusia 57 tahun yang bersangkutan berasal dari klaster TOS 3000 Batam. 4. Pasien nomor 253 atas nama TNYG berusia 37 tahun yang bersangkutan berasal dari klaster PT FCS Plastik Batam. 5. Pasien nomor 257 atas nama TNRPW berusia 24 tahun yang bersangkutan berasal dari klaster PT PCS Plastik Batam. 2. Kumulatif data perkembangan COVID-19. 1. Batam, kumulatif jumlah kasus hari ini 239, tidak ada penambahan. Kasus aktif berkurang 5 orang dari 31 orang, meninggal tetap 11 orang. Sembuh 197, bertambah 3 orang. 2. Tanjung Pinang 27 orang, tidak ada penambahan. Kasus aktif 1, tidak ada penambahan. Meninggal 3, tidak ada penambahan. Sembuh 23, tidak ada penambahan. 3. Bintan, kumulatif jumlah kasus hari ini 8 orang, tidak ada penambahan. Kumulatif aktif 1 orang, tidak ada penambahan. Meninggal 1 orang, tidak ada penambahan. Sembuh 6 orang, tidak ada penambahan. 4. Karimun, kumulatif jumlah kasus masih tetap 8 orang, kasus aktif 1 orang, kosong, meninggal kosong, sembuh tidak ada penambahan, tetap 6 orang. 5. Lingga, kumulatif jumlah kasus 1 orang, tidak ada penambahan, kumulatif aktif, kasus aktif kosong, meninggal masih tetap 1, tidak ada penambahan, sembuh kosong. 6. Natuna, kumulatif jumlah kasus 0, 0, 0, 0. Anambas sama 0. Sabuk Nusantara masih tetap 3, tidak penambahan. Kelut 29 orang, masih tidak ada penambahan. Lokasi perawatan dan karantina pasien COVID-19. Kota Tanjung Pinang, total 1 orang, rincian 1 orang masih di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib. 2. Kota Batam, total 31 orang, rincian 1 orang Rumah Sakit Badan Pengusahaan, 30 orang karantina Rumah Sakit COVID-19 Galang. 3. Kabupaten Bintan, total 1 orang, 1 orang karantina Rumah Sakit Singgah Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib. Data pelintasan pekerja migran Indonesia. 1. Malaysia ke Kepulauan Riau. Pintu Batam Center 4 Juli 0, 5 Juli 154. Singapura ke Kepulauan Riau 0, 0. Total kedatangan 5 Juli 2020 154 orang, selisih kedatangan
Rekapitulasi data pelintas PMI dari Malaysia ke Kepulauan Riau 1 periode 1 Juli 2020 sampai dengan 5 Juli 2020 berjumlah 463 orang. 2 periode 18 Maret 2020 sampai dengan 5 Juli 2020 berjumlah 49.635 orang. Agenda gugus tugas COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau. 1. Tim reaksi cepat BPBD Provinsi Kepulauan Riau melakukan kegiatan penyemprotan cairan disinfektan di Masjid Al-Ihsan, Jalan Tugu Pahlawan dan Masjid Al-Falah, Jalan Usman Harun, Teluk Keriting, Kota Tanjung Pinang. 2. Tim Bersatu Lawan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau di Batam melakukan kegiatan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan melakukan sosialisasi dan edukasi terkait COVID-19 sekaligus penyerahan bantuan masker kepada anggota OSIS serta perwakilan guru di SMA Negeri 12 Batam, Jalan Pantai Indah RT 1 RW 9 Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam sebanyak 750 pieces. Kemudian menyerahkan bantuan masker 450 pieces ke Harian Pagi Batam Pos di Gedung Geraha Pena, lantai 2, Jalan Raya Batam Center, terutama untuk karyawan dan loper. Selain itu juga dilakukan sosialisasi mengenai percepatan penanggulangan COVID-19 di Kota Batam. Saudara-saudaraku tercinta, marilah budayakan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Betapa pentingnya kesehatan bagi kehidupan di tengah pandemi ini. Bahu-membahu, bergotong royong, bersama-sama kita lakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Perjuangan kita belum berakhir, tetaplah disiplin dalam menjalankan protokol-protokol kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, melindungi kita semua dan mampu mengangkat wabah ini agar kita dapat beraktivitas seperti semula. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun berada, sebelum kami akhiri warta berita pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Provinsi Kepulauan Riau siap menyambut kedatangan wisatawan mancanegara. Menjelang Hari Raya Idul Adha, jumlah hewan kurban yang akan dikurbankan akan terus bertambah. Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Saya Syahrudin Aznam, selamat pagi, sampai jumpa.